Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indira Hairunisa dari kelas KPI 2E dengan NIM 125129021. Di sini, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang definisi filsafat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, arti filsafat adalah pengetahuan dan penyelidikan dengan akal budi mengenai hakikat segala yang ada, sebab, asal, dan hukumnya. Filsafat juga sering diartikan sebagai teori yang mendasari alam pikiran atau kegiatan, serta pandangan hidup atau falsafah. Pada jurnal Gagasan Utama dalam Etika dan Filsafat Komunikasi halaman 560, secara etimologi atau asal-usul bahasa, kata filsafat berasal dari bahasa Yunani, yaitu philosophia, yang merupakan penggabungan dua kata, yakni philos atau philein, yang berarti cinta, mencintai, atau pecinta, serta kata sophia yang berarti kebijaksanaan atau hikmat. Dengan demikian, secara bahasa, filsafat memiliki arti cinta akan kebijaksanaan. Di dalam Journal of Social Research halaman 756, secara umum, filsafat adalah studi tentang seluruh fenomena kehidupan dan pemikiran manusia secara kritis dan dijabarkan dalam konsep mendasar. Filsafat tidak dialami dengan melakukan eksperimen-eksperimen atau percobaan-percobaan, tetapi dengan mengutarakan masalah secara persis, mencari solusi, untuk itu memberikan argumentasi dan alasan yang tepat untuk solusi tertentu. Dalam buku Filsafat Umum, sebuah pendekatan tematik karya Dr. Zafrul Khan, MSI, halaman 17, yang pertama dari Aristoteles menengahkan bahwa filsafat berurusan dengan penelitian, sebab-sebab, dan prinsip-prinsip segala sesuatu. Dalam arti ini, filsafat kelihatannya identik dengan totalitas pengetahuan manusia, tetapi di dalam disiplin filsafat pada umumnya terdapat disiplin lain, yaitu filsafat pertama, yang ia namakan teologi. Ini menyangkut prinsip-prinsip dan sebab-sebab terakhir, yang meliputi ide tentang Allah, prinsip segala prinsip, dan sebab segala sebab. Yang kedua ada William James, filsuf asal Amerika yang terkenal sebagai tokoh pragmatisme dan pluralisme, mengatakan bahwa filsafat adalah suatu upaya yang luar biasa hebat berpikir yang jelas dan terang. Ini ada pada buku Filsafat Ilmu halaman 118. Yang ketiga dari Plato. Plato mengatakan bahwa filsafat adalah mengkritik pendapat-pendapat yang berlaku. Jadi, kearifan atau pengetahuan intelektual itu diperoleh melalui suatu proses pemeriksaan secara kritis, diskusi, dan penjelasan. Dan yang keempat, ada dari Ibnu Sina, pendapat dari salah satu tokoh yang namanya juga besar di kalangan muslim. Ibnu Sina yang mengatakan bahwa filsafat adalah ilmu pengetahuan tentang alam maujud dan bertujuan menyelidiki hakikat yang sebenarnya. Di dalam Jurnal Filsafat dan Perkembangan Ilmu halaman 244 ada Immanuel Kant yang mengutarakan bahwa filsafat adalah ilmu pokok dan pangkal segala pengetahuan yang ada di dalamnya, mencangkup 4 persoalan, yaitu apa yang dapat diketahui manusia atau metafisika, yang kedua, apa yang boleh dilakukan manusia atau etika, yang ketiga, sampai di mana harapan manusia atau agama, dan yang keempat, apa yang dinamakan manusia atau antropologi. Dari kelima arti filsafat menurut para ahli dapat disimpulkan bahwa filsafat merupakan suatu usaha berpikir yang mendalam, kritis, dan sistematis untuk mencari kebenaran serta memahami hakikat segala sesuatu. Filsafat dapat dipahami sebagai dasar dari segala ilmu pengetahuan yang mampu membantu manusia dalam memahami dunia, dirinya sendiri, dan realistis yang ada secara menyeluruh. Jadi, apa pentingnya mempelajari filsafat?
Nah, filsafat sangat penting karena membantu manusia memahami berbagai hal secara lebih mendalam. Tidak hanya menerima informasi begitu saja, tetapi juga mampu berpikir secara kritis dan reflektif. Adapun dalam e-book Filsafat Umum karya Profesor Dr. Gunawan Adnan MA membahas tentang pentingnya filsafat, yaitu untuk memperkuat akidah. Menurut Aristoteles dalam konsep filsafatnya menjelaskan tentang gerak. Menurutnya, semua benda di alam ini senantiasa bergerak menuju tujuan tertentu. Berhubung benda tak mampu bergerak dengan sendirinya, jadi harus ada penggerak di mana penggerak itu tidak bisa digerakkan oleh yang lain. Hal ini disebut dengan theos, yang berarti Tuhan. Nah, jadi itu kenapa bisa dibilang memperkuat akidah. Contoh dari filsafat menurut buku Apa Itu Filsafat karya Alva Amorista yang menjelaskan relevansi filsafat dengan kehidupan nyata. Sebagian besar filsuf menerima bahwa bagian-bagian yang lebih abstrak dari disiplin ilmu ini memiliki sedikit relevansi langsung, dan bahkan diskusi yang lebih praktis tentang etika dan politik teoritis tidak memiliki hubungan langsung dengan bagaimana kita hidup sekarang. Namun, mereka masih percaya bahwa dalam jangka panjang filsafat itu sangat amat penting. Intinya adalah filsafat memang sering dianggap abstrak, tetapi sebenarnya punya peran penting dalam kehidupan sehari-hari. Pemikiran filsafat membantu membentuk cara kita berpikir, nilai-nilai yang kita pegang, dan bagaimana kita memahami dunia. Contoh filsafat komunikasi dalam kehidupan sehari-hari pada jurnal riset komunikasi, media, dan public relation di halaman 26 dan 27. Dalam filsafat komunikasi, kebenaran menjadi dasar utama. Komunikasi yang baik harus menyampaikan fakta yang sesuai dengan realitas, bukan manipulasi atau kebohongan. Contohnya seperti tidak menyebarkan berita sebelum cek fakta. Jadi kita harus research berita tersebut agar tidak hoax. Dan yang kedua, tidak melebih-lebihkan cerita agar terlihat hebat. Dan yang ketiga, contohnya seperti kita yang ingin presentasi di kelas dan kita harus mencari materi-materinya yang valid dan sesuai dengan sumbernya.